Happy Talk Time. Prestasi, sensasi, atau seberapa kontroversi narasumber kita malam ini. Happy Talk, presented by Happy Family Center, supported by Prima Radio Surabaya. 103,8 Prima Radio, saatnya Happy Talk bersama dari Happy Family Center yang malam hari ini masih tetap bergabung bersama dengan teman-teman dari Happy Family School. Dan malam hari ini yang akan kita hadirkan adalah pribadi-pribadi yang punya kemampuan lebih dari satu bahasa. Dan bahasa yang akan ditampilkan ini adalah bahasa yang benar-benar saya kurang mengerti. Oke. Guru-gurunya silakan satu persatu mulai memperkenalkan diri dengan kemampuan berbahasanya. Cie. Yuk. 大家小完，我是Yeah. 大家你们好，嗯晚上好，我是 Ellen 老师，我从 Happy Family 学校，我在 Happy Family 学校就是当老师，我教幼儿园和1年级的学生。我现在不是自己，我有朋友。 Berat ya. 嗨，大家你们好，我是 Fanny 老师，我在 Happy Family 学校是从2年级到6年级的学生，的老师，对不起。 太紧张。 Ini dua laushi ini adalah istilahnya guru Mandarin di Happy Family School. Di mana tema kita malam hari ini adalah Teaching Mandarin Smart Investment. Kalian berdua pernah bersekolah di sana? Iya. Oke, sekolah di kota manakah? Samakah antara Ellen dan Fanny? Iya, kebetulan kita sama satu kelas, Oke. satu angkatan. Beijing? Nah, Enggak. kita di Chongqing. Chongqing ini kota apa kalau di sono itu? Kayak kota pelajarnya gitu. Kayak Jogjanya ya kalau di ini ya? Jadi kayak benar-benar memang kita di sana Chongqing. ngambilnya Chongqing Normal University. Jadi memang di situ untuk kayak keguruan. Jadi kita nggak ngambil sastra, tapi kita ngambilnya keguruan. Dengan bahasa pengantar adalah Mandarin yang harus dilafalkan tiap hari akhirnya. Iya. Wow. Dan ada nggak sih bedanya antara Chongqing sendiri yang sebenarnya bukan kota besar, mungkin saya juga baru pertama kali dengar, dibandingkan dengan kota-kota yang lain yang ada di China, ataukah mereka sama-sama berkembang dengan pesat di situ? Chongqing termasuk Kota yang berkembang sangat pesat sih menurut saya. Oke. Juga kota besar, salah satu kota besar seperti itu. Dekat dengan? Chengdu, biasanya Oh kan, iya, Chengdu saya tahu. biasanya orang-orang Chengdu istilahnya Iya. Chengdu. Oh, dekat dengan itu ya. Biasanya orang-orang Indonesia perginya ke Chuchaiko itu. Iya. situ. Nah, kota pelajar sendiri yang kenapa kalau disebut kota pelajar? Apakah jumlah tempat belajar atau kampus segala macam itu lumayan banyak dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di sekitarnya? sebenarnya kayak Indonesia punya kayak kota yang benar-benar besar itu kan Jakarta betul. ya. Banyak orang belajar ke Jakarta. Sama betul. juga di Cina banyak orang datang ke Beijing untuk belajar. Betul. Nah, tapi kalau di Beijing itu memang dia lebih terkenalnya itu lebih kayak ke banyak anak-anak kita yang dari Indonesia tuh datang ke sana ngambil kayak sastra ya, kayaknya 1 tahun pendidikannya cuma 1 tahun. Betul. Mereka biasanya belajar sambil main karena di sana kota besar banget Betul. Tapi kalau Chongqing memang tidak sebesar Beijing atau Shanghai. Memang kita lebih banyak mendengar orang-orang kalau sekolah ke sana pasti Beijing, Shanghai kan. Betul. Tapi sebenarnya Chongqing ini bukan kota yang kecil, dia cukup besar dan banyak tempat wisata di sana dan banyak sekali pelajar-pelajarnya. Cuman di Indonesia mereka belajar ke sana. Jadi waktu kita masuk di situ ya memang benar bisa nggak bisa harus ngomong karena kan temennya kan nggak cuma Indonesia, kita digabungkan sama Malaysia, Vietnam, Thailand, Afrika. Kita nggak tahu bahasa mereka, sekalipun Inggris memang jalan ya, tapi mereka kan nggak semuanya pakai bahasa Inggris, mereka punya bahasa negara sendiri-sendiri. Pastinya. Jadi mau nggak mau ya harus Mandarin, tetap beda sih. Iya. Ada orang mengatakan belajar tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Saya pengen tahu kalau melihat dari abad atau generasi 4.0 ini, apakah memang China itu sedemikian dahsyatnya dibandingkan dengan negara-negara lain yang dulu sempat jaya dan sekarang mulai tenggelam. Contohnya negara-negara di Eropa itu kan dulu orang kalau ke Eropa tuh begitu luar biasa, tapi sekarang mereka kayaknya udah mulai cooling down, slow down, bahkan slope down, turun ke bawah dibandingkan dengan kekuatan China yang sampai benar-benar sampai ditakuti oleh Amerika sendiri.
Emang sehebat apa sih China itu? Ya, Hebat ya. China benar-benar maju sih. Aha. Sekarang juga di dunia bisnis juga Oke. Cina juga ini kan sudah mulai maju. betul. Dia nggak mau kalah seperti dia juga di sana juga. Kita di sini sering menggunakan Google, tapi Iya, di iya. sana kita menggunakan seperti Baidu, Aha. seperti itu. Baidu atau QQ seperti Aha. itu. Chattingnya kita dulu menggunakan seperti Yahoo Yes, seperti yes, itu. yes. Itu di sana juga sudah memiliki sendiri QQ Mhm. atau apa. Nggak seperti bisa. itu kan. Tepatnya kita waktu ke sana, waktu mau datang ke sana, Iya. pertama kali kita nggak tahu apa-apa kan ya. Betul. Waktu itu terus tiba-tiba di sana dikasih tahu nggak bisa pakai Google, Hmm. nggak bisa pakai Yahoo. Yes. Nah, masa itu di Indonesia masih booming nggak seperti sekarang, Mhm. WA, Betul. BBM ya. Benar, benar, Di benar. sana waktu itu kita cuma bisa mengandalkan kita komunikasi sama orang rumah lewat chatting, Oke. YM ya namanya, Di Yahoo Yahoo Messenger. Ha. Ternyata di sana itu kalau kita mau pakai itu munculnya kecil sekali kayak seperti bobol gitu loh istilahnya. Oke. Apa ya? Iya. Apa Pakai ya Indonesianya? VPN ya, nge-crack lah, gitu. nge-hack. Facebook dulu waktu itu juga nggak bisa Nggak kita bisa. buka, jadi tampilannya seperti kayak handphone kecil gitu. Ah. Waktu handphone pun handphone Emang yang sama jadul. pemerintahnya itu memang Nggak bisa di blok sudah. di blok, Iya. and then pakailah punya kita sendiri Iya. yang tidak kalah dengan. Benar. Ya. Kita Oke. sempat panik. Apa bisa ya kita tetap komunikasi, dan ternyata ya otomatis yang teman kita atau bahkan keluarga kita yang di Indonesia yang ngikut, Iya. mereka harus install QQ. Oke. Nah, ternyata QQ sendiri kita sempat juga panik, QQ nih kalau kita nggak bisa bahasa Mandarin yang orang rumah gimana? Ternyata mereka hebat, mereka punya QQ tuh 2, yang internasional Oke. sama yang lokal. Nah, Oke. yang internasional itu sudah pakai Inggris, jadi mereka benar-benar memfasilitasi Wih. dengan sebegitunya. Dalam ya. Iya. Iya. Terus iya, waktu iya. Google kita kan ya apapun nyarinya di kita Google. nyarinya Google Mhm. ya. Google. Itu sudah kayak untuk mahasiswa tuh teman kita Betul, gitu ya, betul, nyarinya betul. di situ. Aha. Ternyata Paitu itu enggak kalah, Nggak kalah lengkap hebat ya. itu lengkap banget sih di dalam situ, dan dia semua aplikasi ya kayaknya Mhm. untuk kita Ada. harus cari YouTube di sana kan pakainya Yoku itu kayak Yoku untuk ya. Mhm. internetnya mereka hebat banget juga gitu, dan murahnya luar biasa. Duh, konon sampai hari ini yang saya tahu the fastest ya. Tercepat ya kalau kita Yes, ngomong ya. itu Betul, benar ya. benar. Itu kita enggak punya kendala, bahkan kita Jarang kuliah kita itu merasa kayaknya lemot itu jarang. Buffering tuh rasanya barang aneh di situ ya. enggak, kayaknya kita full ya. Iya. Waktu itu di asrama kita tuh ya namanya anak perantauan ya. Yes. Itu namanya laptop itu video itu sudah nyala Mhm. terus, itu Wow. enggak pernah namanya Down dan segala down atau macam. enggak. Itu benar-benar lancar, dan kita bahkan download film pun itu sehari mau berapa series, 50 seri pun aman, dan itu murah. Sangat mengerikan ya negara ini ya kalau kita Murah lihat ya. banget. Wow. Bahkan mereka punya kayak tempat film sendiri, istilahnya kayak Hollywood di sana, mereka juga punya Ya, studio dengan benar. kemampuan yang hampir sama dengan Eropa bahkan Amerika. Wah. Perdagangan juga nggak kalah Iya, canggih. benar. Sangat maju di sana. Murah tapi nggak apa ya, kualitasnya nggak main-main gitu. Beda kalau namanya dimasukin sini ya berarti ya. Kalau di sini kan ada murah tapi murahan. Saya pikir kan seperti itu, tapi ketika kita ada di sana benar-benar murah dan bukan murahan. Bener banget, Gitu. murah banget. Murah kita sebagai kayak anak-anak perantauan itu dapat kita kebetulan dapat beasiswa kan Oke. ke sana, dan sampai hari ini pun Mhm. kayaknya Cina masih terus menggencarkan beasiswa. Oke. Supaya Gitu. anak-anak itu juga mengenal Karena bahasa mereka benar-benar mau Betul, betul. bahasanya itu benar-benar nomor 2 kan Mhm. sekarang itu kan. Jadi kita tuh beasiswa di sana dan pemerintahnya pun mendukung. Jadi Oke. bukan dari kampusnya aja, Aha. pemerintahnya pun mendukung kita Mhm. untuk bisa kita belajar ke sana. Jadi ya kalau kata tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu mereka nggak Iya, cuma ternyata slogan. itu adalah sebuah slogan visioner ya, yang ternyata Iya. memang sekarang ini kalau kamu belum belajar ke sana kayaknya belum belajar deh. Karena kita kamu kayak e-commerce segala macam, sana perkembangannya gila-gilaan gitu. Bahkan yang saya tahu teman saya juga importer segala macam, mereka kalau apa-apa bayar pakai Alipay itu bahkan no limit gitu. Mau dimasukin 5 miliar juga bisa. Di sini kan beberapa masih ada batasan-batasan, di sana mau bahkan kadang-kadang ngutang dengan cara tertentu pun mereka bisa. Jadi sedemikian luar biasanya negara ini yang mungkin akan besar dan akan menjadi raksasa dunia setelah Rusia runtuh, Amerika sekarang udah mulai kebingungan dengan arahnya kemana. Maka istilahnya kalau kita ngomong kita learn Mandarin, maka itu adalah smart investment. Dan itu yang juga diajarkan di Happy Family School. Ya. Mulai level berapa, apa basic, apa kelas berapa mulai diajarkan ini? Dari
ISB sudah ada playgroup, makanya Playgroup itu sudah ada. benar-benar itu keunggulan HFS menurut saya. Saya yang dulu zaman dulu kuliah baru belajar ya, saya melihat wow anak sekarang sudah bisa belajar Mandarin dari sejak kecil kayak gitu. Dan di Happy Family School salah satu sekolah yang benar-benar memfasilitasi bahasa Mandarin itu sudah dari playgroup yang anak-anak masih umur berapa ya kalau 2-3 lah iya, istilahnya gitu ya. segitu. 2-3 tahun. Dan untungnya zaman sekarang kalau dulu orang mikir ini kayaknya kesulitan ya buat anak-anak masih umur segini kok diajari bahasa. Nah, saya pengen tahu formulanya gimana karena saya mengalami ketika saya kecil. Saya ini kenapa saya nggak belajar walaupun saya orang ngomong kadang saya masih bisa paham adalah bagaimana lausu tua itu. Maaf ya kalau sebutin itu tua sekali zaman itu. Itu jahat satu. Selain jahat mereka tuh kayak terlalu saklek ngurusin tulisan. Sehingga lama-lama capek. Tidak maju-maju belajar cuma satu kata nggak kelar-kelar bahkan nulis nama saya sendiri nggak bisa karena salah mulu gitu loh. Nah saya pikir gimana caranya mengaplikasikan suatu pelajaran yang menurut saya susah, menurut orang-orang generasi saya itu susah ke sesuatu proses pembelajaran yang menyenangkan buat mereka dan membuat mereka itu jadi tertarik dengan bahasa ini. Sebenarnya ya kita harus merubah cara pikir kita bahwa ya nggak dipungkirin ya bahasa Mandarin itu susah. Iya, hurufnya 6.000 ribuan. Betul. Dan itu kalau benar-benar kita ajarkan itu lebih dari 6.000, itu bisa sampai 40.000. Nah, tapi yang benar-benar secara general yang kita tahu itu 6.000 sekitar memang. 6.000 ya. Nah, terus kita harus rubah cara pikir kita dan nggak cuman kita ya, orang tua muda zaman sekarang harus benar-benar tahu bahwa benar-benar bahasa Mandarin itu penting kayak gitu. Jadi jangan sampai karena kita sendiri orang tua merasa itu sulit, itu ke anak-anak gitu loh. Akhirnya saya pun nyerah akhirnya karena bingung gitu. Tapi sebenarnya memang sulit. Ya, saya katakan kalau saya bilang nggak sulit, ya nggak mungkin. Saya katakan ini sulit, tapi gimana cara kita mengemas supaya anak-anak itu suka tadi kan. Nah, karena usia anak-anak yang kecil ini adalah usia yang menurut saya sebagai lause di HFS yang saya ngajar dari playgroup kebetulan. Itu menurut saya adalah usia di mana itu yang paling gampang untuk buat mereka cepet ingat. Nah, cuman masalahnya problemnya adalah gimana buat mereka suka. Ya jadinya otomatis kita sebagai guru ya zaman now kita nggak boleh yang kolot-kolot ya mungkin ya itu tadi lause-lause zaman dulu harus nulis. Nah kalau dibilang harus nulis ya itu penting. Karena kita nggak mungkin kita baca tulisan yang binin itu ya yang AIOE kita harus baca tulisannya. Kita nggak bisa baca tulisannya, kita nanti besar bisnis nggak bisa juga. Tetap perlu harus itu. Cuman masa di playgroup ini itu masa dimana kita harus banyak vocab kecil-kecil, dibuat game lah atau mungkin lagu, karena mereka kan kadang ya kalau mau dibilang apa ngerti sih orang masih kelas umur 3 tahun 4 tahun itu nomor 2. Yang penting lebih sering mereka dengar itu adalah cara yang menurut saya itu lebih cepat untuk masuk ke anak-anak. Serapannya lebih tinggi. Iya, jangan mikirin ngerti nggak sih anakku ini umur 3, paham nggak sih? Oke, pokoknya sering aja. Misalkan kita belajar tentang color aja lah yang paling simple. Sering aja ucapkan misalkan red, hongse. Kita sering bilang aja red hongse, kayak disempilin dikit-dikit atau hal-hal yang kita mainan hal-hal kecil buat mereka yang senang, atau jam dengan kita anak-anak kan suka lompat-lompat atau apa ya, kita cari yang mereka suka, jangan yang cuman harus duduk diam menulis dengerin ya langsung ajarin kayak gini ya, nggak bisa kayak gitu. Mereka harus sering banyak diajak main, kita cari mainan ya. Kalau tentang color ya kita siapin banyak bola, kita siapin atau kon-kon yang warna-warni untuk mereka lingkarin atau apapun lah. Sekarang banyak cara sih gitu. Yang penting harus fun. Masalah mereka ngerti nggak ngerti penting, tapi itu menjadi nomor 2 untuk yang kecil ya. Untuk anak-anak yang kecil tuh lebih funnya yang harus kita dapat, hatinya mereka dulu lah intinya. Kalau saya tuh merasa, kalau untuk pengalaman saya menjadi murid ya, kita suka gurunya dulu. Yes, setuju. Baru pelajarannya bisa ngikutin. Iya, semudah apapun nggak suka gurunya. Iya, setuju. Nggak bisa saya masuk kan ya. Setuju. Saya dulu waktu di kampus juga sama, ada satu dosen yang susah banget dapat nilai C+. Jadi biasanya dapat C. Tapi saya nggak tahu orang ini sombong tapi menyenangkan versi saya sih. Saya ngikutin pelajarannya dia 3 atau 4 pelajaran semuanya A, sehingga saya dapat dosen membimbing dia. Walaupun kalau orang bilang itu susahnya minta ampun karena setahun dia cuma ngambil 1.
Nah, saya pikir itu formula yang benar ketika kita harus suka dulu dengan guru dan formula yang diberikan, dan setelah itu pelajaran itu bisa nyambung dengan gampang. Iya, apalagi kok kecil kan kok sudah takut gurunya mau pelajaran kita sopan apa, Bener. mereka nggak akan suka kayak gitu. Harus ambil hatinya dulu, itu nomor satu buat saya sebagai guru ya. Itu target saya pertama kali untuk ngajarin anak kecil adalah mereka harus suka saya dulu. Mereka nggak takut sama saya, baru itulah jalan untuk kita benar-benar masukin pelajaran yang sulit ini tadi ya. Kalau Feni Lawson sendiri gimana? Kalau mengajar formula apa yang dipakai nih biasanya? Kalau SD saya biasanya juga awalnya Ini anak saya nih SD, saya pengen tahu gimana anunya sih. Belajar dulu, belajar vocabnya dulu, kita kenalkan dulu, kita mau di bab ini kita mau belajar apa sih, kita jelasin dulu. Nah, kalau misalnya kita ada yang kesulitan sih anak-anak apa ya, kita kasih contoh dalam kalimat. Biasanya seperti itu. Jadi kita nggak bisa anak harus mengerti apa yang kita omongkan, nggak bisa seperti itu. Jadi kita oke lah, ikutin, kita jelasin satu. Ini yang ngerti nggak? Oh nggak ngerti. Oke, kita kasih contoh-contoh seperti itu. Yuk contoh. Jadi, sekarang kita main role play. Kita murid SD, Feni Lawson sebagai mau mengajarkan satu kata atau tentang keluarga, and then coba dimanfaatkan kalimat untuk membantu. Seperti kayak tadi saya juga mengajarkan tentang paling. Nah, biasanya kata-kata paling. Gimana ya cara menjelaskan ke anak-anak supaya membuat kalimat menggunakan paling. Nah, seperti paling itu. Paling itu cuy. Biasa juga bisa cuy. Jadi kayak biasanya anak-anak kan sudah bisa tuh sihuan, suka. Jadi saya kasih contoh dulu. 我喜欢apa? 我喜欢唱歌，我喜欢跳舞，但是我最喜欢跑步kayak gitu. Jadi paling suka gitu. Jadi saya suka ini tapi saya paling suka sama kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita kasih contoh lagi. Jadi setiap hari, jadi misalnya kayak contoh ada satu anak nih yang suka setiap hari itu dia memang dia keahliannya juga menggambar. Dia bisa menggambar. Saya teman-temannya juga bisa tahu kalau dia 他喜欢画画，他喜欢唱歌，kayak gitu. 但是他最喜欢是跳舞，他每天都跳舞kayak gitu. Jadi teman-temannya tahu, oh ternyata itu paling suka kayak gitu. Jadi kalau memang ada anak-anak yang juga biasanya kan juga kita nggak bisa menyamaratakan anak-anak seperti itu kan. Jadi kan memang kemampuan anak-anak kan beda-beda. Jadi guru nggak mungkin menutup itu semua. Nah, misalnya ada yang memang tetap kesulitan, ya baru kita kasih translate seperti itu. Itu jalan kedua sudah seperti itu. So kadang-kadang susah sih, jujur susah gitu loh, karena berkaca dengan anak saya sendiri yang pelajaran berapa jam sih kalau di HFS seminggu? Seminggu kita bisa 3 kali. 3 kali pertemuan ya? Pertemuan ya, tetapi kalau dalam keadaan pandemi ini kita kasih 2 kali pertemuan dalam seminggu. Anak saya seminggu sekali. Tiba-tiba disuruh tes and then listening. Wah, saya udah nyerah. Buka Google Translate suruh tapi pun juga gak bisa, karena buat saya anak kelas 2, kelas 4 disuruh listening mah susahnya minta ampun. Belum lagi kalau jaringannya tiba-tiba itu udah kacau tuh kata-katanya kan kadang-kadang. Makanya saya pikir formula apa, dan ini saya bisa menemukan bahwa iya ya bener ya, ketika ada pembanding dan ketika cuy itu dimasukkan dengan tepat, maka dia bisa gampang sekali untuk nangkep. Kita ngambilnya dari sehari-hari aja. Jadi anak-anak juga nggak membayangkan itu kira-kira menebak, kan kita biasanya anak-anak juga menebak apa sih ini maksudnya, Lawsonnya ngomong ini apa sih. Jadi kita gunakan kata-kata sehari-hari yang anak-anak biasa pakai, yang biasa mereka lihat seperti itu. Jadi mereka lebih mudah untuk menangkapnya seperti dengan itu. Diberikan istilahnya sesuatu formula yang applicable yang bisa mereka laksanakan. Nah, apakah mereka juga hasilnya setelah beberapa tahun sekarang kita udah bisa lihat apakah hasilnya juga cukup oke formula itu dipakai untuk mereka ini ketika mereka naik kelas, ternyata kosakata mereka meningkat, kemampuan mereka bertambah. Impactnya ada gak sih buat mereka sendiri? Ada, menurut saya ada. Jadi mereka buku yang kita gunakan itu berkelanjutan seperti itu. Jadi meskipun kita sudah belajar di kelas 1, nanti kelas 2 pasti kita mengulang lagi hal itu. Kelas 3 juga kita pakai itu lagi. Jadi tetap digunakan, sehari-harinya tetap digunakan gitu. Tapi kalau orang tuanya gimana nih? Kan kadang-kadang pembelajaran terutama daring nih ya. Kan orang tua pasti ada di sini walaupun nggak kelihatan di kamera. Bener, kayak orang tua ikut belajar ya. Emosi soalnya kadang-kadang.
ternyata kuis Are You Smarter dan fifth grader itu memang susah gitu. Memang nggak karu-karuan itu loh ngikutin anak-anak ini. Apa ya, kalau ini Nah, aku gimana? bawa sih. Oke. Kayak contohnya ya, kalau misalkan kita di TK. Oke, sebentar. kebetulan- Kita mau sapa dulu yang ada di live Facebook kita maupun yang ada di Instagram @primaradiusurabaya. Semua Kita lagi ada praktik ya dari Ellen Lausi ini yang akan mencoba untuk menunjukkan gimana sih caranya formula seperti apa yang Mandarin ini dilakukan di Happy Family School. Ini Oke. kebetulan saya bawa. Nah, karena daring ini sebenarnya tantangan untuk semua guru. Saya Betul, rasa setuju. tantangan untuk semua Setuju. guru. Gimana sih anak-anak itu bisa fun? Kalau mau dibilang sulit, buat saya pribadi Aha. sulit. Ini tantangan dan Yes, kita yes, harus yes. bisa gimana anak, apalagi saya kan di TK. Anak-anak nggak bisa cuma satu arah. Ya. Suruh lihat layar, kita sendiri pasti boring ya. Betul. Kalau kita ikut seminar, cuma Iya. diem aja 1 jam, pasti boring. Saya Iya, rasa saya boring. ngajar di kamu 3 jam tuh nggak kerasa. Tapi begitu ngajar sendirian 1,5 jam habis nih bahan. Jadi Masa harus kudu ngelawak. dua arah, jadi harus dua Oke. arah. Jadi contohnya tentang keluarga Yang ya. ada di live Instagram bisa kelihatan nih nanti ya. Nah, Gitu. tentang keluarga Oke. itu kita di TK Happy Ini Family lucu nih. School setiap 2 minggu kita ada drive thru. Oke. Ada drive thru, setiap guru kasih bahan-bahan untuk anak-anak. Oh Worksheet iya iya tetap suruh ngambil. jalan. Saya sempat Ya. kan lihat. Jadi guru-guru di luar ngasih kayak Bener. kresek atau tas lah pokoknya mereka Nah, ini bahan nih. worksheet Gitu. tetap jalan, cuman kan anak-anak nggak bisa, cuman kita kasih kertas, nih kerjain, Mhm. nggak bisa. Sekalipun kita kasih tahu ya Iya. caranya, tapi saya perlu untuk bawa anak-anak itu saat lihat saya di layar yang cuman sekotak itu, Iya. mereka tetap bisa nangkep apa yang saya mau sampaikan dan mereka nggak cuma lihat aja, tapi mereka juga ikut-ikut Iya. kayak gitu. Mhm. Nah, jadi saya buatin mereka seperti kayak flashcard kayak gini. Oke, yang ada Nah. di Facebook pun bisa ngelihat lebih dekat sih Ya, kayaknya. Tapi kalau ini- yang dari Instagram bisa lihat dari agak jauhan dikit. Oke, flashcard, yes. Nah, terus temanya kan ada temanya tuh, misalkan Apa family itu? ya. Family. Misalkan family. Syung. Saya akan kasih mereka seperti ini. Jadi Ah. gambarnya terus ada hansenya, Hansnya, hansenya oke. ini. Aha. Nah, itu nanti aku saya kasih di semacam Layar agak gedean. kayak gini. Aha. Nah, ini dalam saya kasih number di sini. Misalkan Yes. nomor 1 ini adalah tema yang pertama tentang Mhm. family. Jadi waktu H-1 biasanya kita guru infokan ke orang tua. Oke. Mem besok siapkan Ini. untuk plastik yang nomor 1 Mhm. ya. Nah, itu sangat membantu kita sebagai guru. Pasti juga membuat anak-anak juga nggak cuma lihat aja. Oke. Jadi misalkan saya ajarin mereka tentang 今天我们要学习关于家人, kita mau belajar tentang family. Iya. Nah, siapkan plastiknya. Terus mereka sudah buka nih. Oke. Nah, pastinya kita pakai PPT dulu. Kita Betul, jelaskan. PowerPoint ini Ya, Dedi itu apa? Papa. Terus kita Papa. sebutkan. Nah, tapi kan nggak mungkin itu akan jalan lama kan. Betul. Cukup sebentar aja. Nah, yang pastinya kita harus anak-anak harus punya tangannya ini jangan sampai diem. Kalau mereka diem, Oke. itu kita nggak tahu mereka ngapain Betul. kan. Sekalipun di layar ya. Bener. Itu banyak. Mong Harus ada as tuh kayak keluar gini. tuh, mong asnya Ya. tuh. Nah, terus mau tadi PPT kita paling saya rasa PPT cuma jalan 10% lah untuk Ya, anak-anak. setuju. Nah, aktivitas itu yang paling hebat. Nah, jadi kalau misalkan ini mereka sudah suruh siapin, terus saya mulai bilang masuknya tuh nggak langsung ke karakternya. Aha. Kita pakai yang gambarnya Gambar dulu, dulu, misalkan oke. papa Cari, gitu. Nah, oke. saya bilang papa itu sama. Terus mereka harus ingat-ingat apa sih papa. Misalkan daddy, mereka sudah mulai cari. Oh, Oh, ini daddy daddy, kayak oke. gitu. Biasanya saya pasti gambar dulu. Mhm. Sudah masuk nih, secara mereka artinya sudah ngerti dulu. Oke. Baru jalan lagi masuk. Papa tak sungsu senaiga. Aha. Nah, terus Tulisannya kita yang mana nih? ini ayo cari. Hmm. Nah, dituntun dulu, dituntun. Nah, mereka sudah bisa baru mulai masuk ke game. Nah, misalnya dicopotin kita bilang, dulu. Oke. ya kita biasa saya bilang jembu tuh takai, terus mereka sudah ditaruh semua, diacak-acak. Aha. Terus saya mulai bilang, "Papa." Nah, mereka sudah mulai cari gambar. Terus sama karakternya, Langsung, mereka sudah. oke. Gambarnya dari di sini, situ, hmm. ya biasanya saya bilang nggak usah ditunjukin langsung dulu,先不要给老师看看. Nah, nanti baru terakhir, yuk, 老师数到3, 你们给老师看看, gitu dan sudah. Oke. Anak-anak kan happy tuh, Aha. bener nggak nih? Iya, gitu, digigiin semua, Baru oke. tuh, dan dari situ kita sudah mulai lihat ini mana sih yang daya tangkapnya cepet, Aha. mana yang enggak. Ya pastinya ini harus diulang-ulang terus kayak Yes. gitu. Dan ini menurut saya cara yang bagus juga, nggak selain kita waktu ngajar anak-anak ada aktivitas, orang tua juga bisa bantu mereka review Oke. di rumah. Oke. Karena kita juga ada
di PPT kan ada arti-artinya. betul. Nah, ini bisa sangat bantu. Hal simpel ini bisa mereka Iya. gunakan untuk review karena copotin nanti di rumah mainin lagi, iya, copot karena main Zoom lagi. itu kan cuma sebentar. Kita Betul. nggak bisa terlalu lama juga karena anak-anak selain kesehatan mata, jenuh itu juga betul. nggak bagus itu. Benar, Jadi benar. ini salah satu cara yang sering saya pakai untuk menjelaskan vocabulary. Nah, kalau untuk nulis TK di Happy Family School memang sudah memperkenalkan tulisan. Wih. Itu kita juga kasih buatin card yang kecil-kecil kayak gini. Nah, terus anak-anak kita buatkan juga semacam flashcard kayak gini. Terus kita kasih mereka dry erase marker. Jadi marker yang bisa iris. Nah, karena kan kalau mereka nulis di kertas salah. Kayak mereka nggak Iya, suka. Kalau betul, spidol itu mereka seneng gitu benar, loh. benar, Main benar. spidol itu mereka seneng banget. Jadi kita ayo belajar step-stepnya, terus tulis. Goresan, Ya memang nggak bisa maksimal seperti offline ya, tapi Iya. yang pasti harus ada sesuatu yang target kita mau mereka dapat. Jangan sampai online ini membuat mereka jadi kayak benar-benar kayak mundur jauh. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kita benar-benar gunakan banyak cara untuk supaya mereka tetap vocabnya masuk, nulisnya juga bisa masuk. Jadi mereka punya ini card-card yang seperti ini. Terus mereka juga punya flashcard yang mereka bisa belajar nulis di situ. Kalau biasanya kita pakai papan itu kan yang bisa hapus-hapus. Betul. Tapi itu kan ribet kalau layar Belum mereka lagi ya. gini. Ada yang kecil, ada yang gede. Iya. Punya bapaknya gede nih, wah. Jadi udah saya nggak bawa itu. Jadi mereka ada kotak-kotak kecil. Terus mereka belajar nulis kayak gitu. Itu bisa digunakan juga selain di luar Zoom sih. Dan untuk playgroup, TK, SD, apakah bahasa yang digunakan itu memang lebih banyak kan Mandarin atau masih bilingual atau gimana nih kalau proses penyampaian kepada murid-murid? Kalau Inggris SD? masih yang Inggris masih terbanyak, Oke. tapi Mandarin termasuk yang banyak Iya ya di betul. AFS ya. Iya. Dan pada saat di kelas penyampaiannya Full. masih full Mandarin. Ya. Yuh. Iya. Wow, smart investment bener ya kalau kita masuk ke situ. Saya pikir dengan cara seperti ini, dengan formula seperti ini juga cukup menyenangkan untuk Ya, mereka bisa. cuman memang kalau online ini kita punya kendala. Secara jujur kendala itu ada gitu loh. Jadi Iya. kalau misalkan kita offline, kita masih bisa kayak gitu Iya, ya. bener. Pakai berat badan ya. Iya, lawak-lawak aja masih banyak. Iya, kalau mereka sudah Kalau bosan, online kita bisa. suruh gerak-gerak jalan itu namanya 40 menit segera selesai. Iya. Bye, nggak dapat apa-apa. Bener. Tetap kita ada namanya transaksi sedikit, tapi tetap sebisa mungkin kita ya ayo diulang-ulang dengan full kayak gitu, kita Yeah. maksimalkan. Tapi kalau sudah benar-benar nggak bisa secara online ini kita masih ada transit sedikit, tapi tetap kita target kita adalah Bisa anak-anak bisa Sampai dengar. bahasa Mandarin gitu Oke. loh. Jadi kita juga target kita kan juga, kita setiap guru juga punya target gitu. Sebisa mungkin anak-anak bisa ngomong, bisa mendengar seperti itu. Dan juga tidak juga untuk menulisnya gitu. Jadi ada, kalau SD itu ada menulis, jadi ada buku. Jadi kita tetap ayo ditulis seperti itu. Jadi ada juga mendengarkan, Iya, ada iya. listening juga seperti itu. Wow. Kalau SD nih kalau bilang anak saya ini mulai suka nyanyi nih. Apakah juga diajarkan soal itu? Mengajarkan, kita juga tetap mengajarkan nyanyi dan puisi seperti itu. Oh, ada puisi juga ya? Iya, ya jadi Iya. kita nggak, kan bosan juga tuh anak-anak kalau cuman membaca biasanya, tapi enggak, kita juga ada kayak puisinya kecil-kecil gitu loh, meskipun nggak panjang banget gitu, enggak. Jadi kita sesuaikan dengan anak-anak. Misalnya belajar warna, ya kita masukin puisi tentang warna Gitu. seperti itu. Saya jujur, saya sebagai orang tua juga keterbatasan lagu Mandarin. Kapan anak saya disuruh tugas tuh nyanyi. Saya bilang, loh papa ngertinya lagunya Andy Lau. Masa kamu mau nyanyi lagunya Andy Lau? Saya bilang, kan nggak mungkin. Saya bingung ini gimana. Akhirnya googling susah lagi nulisnya kan. Kalau YouTube kan susah kan nulisnya. Kalau Youku kan keluar tulisannya tuh. Iya. Gitu. Jadi makanya saya bingung juga ketika mereka harus dapat tugas tapi sekolah sendiri atau mungkin guru sendiri cuman ngasih tanpa memberikan bantuan apa-apa, itu yang menjengkelkan. Tapi kalau saya lihat dari HFS sendiri, Happy Family School, kayaknya bantuan itu menarik sekali, kayak flashcard, papan tulis yang bisa ditulis, atau mungkin guru-gurunya juga membuka mata mereka bahwa ini bukan pelajaran susah, ini pelajaran yang menyenangkan. Susahnya nomor sekian nih. Nomor 6 kalau perlu. Karena nomor 1 sampai 5 Pancasila nih, 6-nya baru susah. Jadi tapi menarik ya. Jadi ketika mereka, dan apalagi sekarang kalau kita lihat kekuatan dari China sendiri luar biasa sekali. Kalau kita bisa masuk dan kalau
bisa melihat segala macam itu perkembangannya gila. Memang mungkin orang berkata bahwa oh ya Korea lagi gini, tapi saya pikir ya mungkin lagi boomingnya si Korea aja sih. Tapi kalau untuk Mandarin saya pikir ini lebih panjang secara tempat wisatanya banyak. Nah itu juga bisa jadi cara untuk kita masuk. Nah, khususnya SD ya. SD anak sekarang tuh kayaknya traveling itu bukan hal yang langka. Bener. Kalau zaman saya dulu kita harus besar dulu ya baru keluar negeri. Bisa bener. Anak sekarang kan enggak. Nah itu bisa masuk tuh. Kalau kalian nanti belanja kalian bisa bantu mama loh. Bisa ini. Nah itu nawar masuk. Misalnya. Itu kayak mereka buat namanya mereka jadi kayak interesting dulu. Oke, aku mau jalan-jalan, aku mau ini. Nah, saya bilang, kamu kalau mau murah, mau tawar apa-apa, kamu udah bisa bahasa. Dia memang sering mereka bilang, kan bisa bahasa Inggris loh, tapi beda. Nggak semua orang yang di pasar itu bisa bahasa Inggris. Karena bisa bahasa kalkulator loh. Dengan kamu bilang bahasa Inggris itu bisa dinaikkan harganya. Iya, benar. Karena tahu wah ini turis nih. Apalagi kan kulit kita tuh different sana lah. Nggak jauh beda iya, gitu. Sebenarnya. Jadi kadang kita waktu kuliah itu dibilangin, iya dah, kamu orang luar. Bukannya kamu orang sini kayak gitu. Jadi kan bisa ngakalin lah ya, benar, apalagi bisa dapat harga yang lebih murah aksentuasinya kalau bener aja udah enak udah di situ ya. Karena sekarang anak-anak tuh suka banget traveling kan. Jadi kayak mereka kita tunjukin aja. Kadang dimasuk-masukin. Kalau dulu saya kan ngajar SMP juga. Saya kasih mereka tugas kayak ayo kalian buat cerita tentang boleh deh pilih terserah kota apapun. Mereka kan nah di situ mereka kan cari tuh info-infonya. Beijing apa? Mereka dari situ. Nah, dari situ beneran ada anak yang tanya, "Loh, kok ke sana beasiswanya gimana ya?" Nah, itu mulai. Itu kita itu waktu timing yang tepat untuk masuk. Ya makanya kamu belajar yang bagus. Bener. Kamu jangan ini. Nah, itu tuh timing yang bagus. Maksudnya kita nggak bisa frontal sih. Setuju. Memang kalau langsung kamu harus ini. Nggak bisa. Kamu harus belajar Mandarin. Ya kita semua tahu bahwa bahasa ini harus diselip-selipin. Tapi ya benar. Kalau kamu istilahnya kalau kamu harus belajar Mandarin, pokoknya harus belajar, itu akan membuat anak jadi nggak mau. Tapi kalau ketika kita bilang, kamu tahu nggak bahwa ternyata di China itu ada misalnya kita ngomong Universal Studio. Dan itu cukup gede gitu. Dan orang kan serius. Dibandingkan yang kamu lihat misalnya di Singapura, jauh gede sono misalnya. Disneyland ada nggak di sana ya? Di Hongkong. Di Hongkong ya. Hongkong. Misalnya ada sesuatu yang menarik misalnya, atau mungkin mereka kan selalu pengen sesuatu, karena daripada nabung mereka mending buat traveling sih. Betul. Buat konten Instagram mereka, konten YouTube mereka. Makanya juga kadang-kadang juga, ayo mama bisa nggak bisa loh nah ya sekarang kamu juga belajar, ayo belajar supaya nanti ke depan kamu bisa ajak mama atau apa, bisa ngomong, bisa bantu mama, daripada nanti bingung mau ngomong apa gitu. Iya benar. Ketika contoh kasus itu diberikan, dan itu memang jadi senjata ya buat Happy Family School untuk membuat anak-anak itu istilahnya tertarik untuk learning Mandarin yang pelajaran itu susah. Betul. Sulit, nggak dipungkiri sulit. Betul. Abjad yang kita kenal aja cuma 26. Ya kan? Sementara di sini abjad itu bisa 6.000 yang terkenal, dan bisa sampai 14.000 yang nggak terkenal kan istilahnya. Kalau dibilang gitu kan orang sudah males belajar loh, susah kayak gitu, males. Ini bacanya apa sih loh, nggak ngerti. Iya. Nggak tahu. Kan ada juga yang tulisannya mirip-mirip kan. Bener. 4 nada. Iya betul, 4 nada. Nada 3 dan 4 itu menjengkelkan kadang-kadang. Sama-sama turun tapi satu ditekan. Buat mereka kan bingung gitu loh. Tapi ketika seorang lausu bisa menemukan formula tertentu yang buat kenapa kamu harus tekan, karena kalau kamu tekan kamu dapat ini, dia langsung bisa gitu. Wow. Harus banyak tahu karakter anak juga sih, karena setiap anak-anak bisa kita pakai formula ini masuk, bisa juga enggak. Gitu. Jadi harus pintar-pintar cari tahu. Kalau mereka misalkan ngerjakan tugas sudah selesai, kita bisa tanya mereka, atau kita pancing-pancing aja. Barusan ada info di Cina ini ada kayak gini. Itu masuk. Maksudnya kita nggak harus monoton yang harus anak-anak tuh harus hafalin buku. Ada waktunya di mana kita bisa bawa mereka untuk keluar. Misalkan kayak nyanyi. Itu juga salah satu cara yang anak-anak SD itu kayaknya suka banget ya loh Suveni. Betul. Kita juga ada assembly, setiap bulan kita ada assembly. Jadi ada kalanya ayo kita pakai bahasa Mandarin nyanyinya, versinya seperti itu. Mereka bisa lagu gereja tapi versi Mandarin kayak Jesus I mean love ya. Itu mereka bisa. Dan kita dulu sebelum ada corona ini anak-anak tuh sering diajak perform. Oh iya tampil. Nah, itu perform itu selain mereka asah mereka
keberanian dan Mandarin ya, juga. Mandarin. Jadi mereka tuh kadang kalau diajarin lagu ya, mereka sudah gini, langsung mau perform ya. Oh iya. Mau perform ya. Banci tampil ya. Mereka udah banci tampil. Kapan lo sih? Iya. Kok lama kok nggak nyanyi-nyanyi gitu. Iya, jadi mereka tunggu dulu belajarin nanti kita. Jadi itu kayak jadi senjata. Oke, mereka suka gitu. Saking karena di Happy Family School juga ditumbuhkan kepercayaan dirinya, citra dirinya diperbaiki, maka mereka tampil di depan umum adalah sebuah kegirangan buat mereka ya, bukan sebuah beban akhirnya aku harus tampil nih. Ntar kalau jelek gimana, tapi mereka justru kapan Iya, kapan. Tapi kan ya kita rolling ya kelasnya. Benar. Jadi kita bilang, ya kalian harus yang paling bagus, intonasinya harus yang paling bagus tadi. Nanti kelas mana kan nggak mungkin semuanya tampil Yes, gitu. iya. Nah itu mereka sudah mulai latihan tuh sudah kayaknya lebih hebat, lebih semangat tuh. Benar. Kadang sudah masih ini, ayo lo cepet, ayo latihan kita bentar tunggu. Temennya masih ada yang belum selesai kan kita juga ini tunggu temennya selesai, ayo kita sama-sama gitu. So belajar di Happy Family School adalah smart investment, terutama kita mempelajari sana juga soal Inggris dengan sistem phonics-nya dan ada Mandarin, dan itu adalah sebuah smart investment di mana investasi yang sangat-sangat cerdas sekali buat anak-anak yang ada di rumah maupun anak-anak atau ponakan-ponakan kita yang masih ada di tempat lain, bahwa Happy Family School istilahnya itu melingkupi dan mengayomi kemampuan anak dan mempertajam juga intelijensi mereka dalam menangkap terutama pelajaran Mandarin yang konon banyak orang mengatakan itu susah, tapi ketika disampaikan dengan cara yang sesuai dengan mereka, saya nggak bilang cara yang terbaik ya, tapi sesuai dengan karakter anak itu sendiri, maka mereka dengan gampang sekali bisa mempelajarinya. Kalau lihat anak-anak SMP SMA nggak pernah belajar bahasa Korea, tiba-tiba bisa ngomong. Kenapa? Karena ada drakor. Itu kan sesuatu yang menyenangkan buat mereka. Zaman saya dulu juga drakor nggak ada, saya dulu nonton Young and Dangerous dan saya berharap wah jadi geng di China ini keren, Kincang ini keren nih dengan bahasa kasarnya, dan itu membuat kita kayaknya ngegeng itu keren gitu. Dan itu salah satu cara belajar yang sangat-sangat manjur menurut saya, dengan audio dengan visual itu gampang sekali, ditambah dengan rangsangan dari Lause ini untuk melihat bahwa kamu nggak pengen gini, kamu nggak pengen ini, kamu nggak pengen cari tahu tempat di mana Jack Ma belajar nih, danaunya di mana nih, misalnya kayak gitu. Kamu nggak pengen lihat pabrikan mobil di China kayak gimana yang sedemikian dahsyatnya, pabrikan handphone yang di China, dan semua handphone sekarang ada di China. Termasuk yang gambar Apple juga sama, ya kan? Injek OS doang di sono, bikinnya di sini, ya. Makanan-makanan juga itu anak-anak juga loh. Pernah kita kasih, ayo kalian mengupas tentang makanan yang ada di Cina. Banyak banget kan. Mereka tuh cuma lihat gambar, sudah kayak gitu. Tahu rasanya loh. Bener, cuma lihat, cuman tahu Mai Tang Lao ya, itu doang. Makanya di Mai Tang Lao doang nih. Tapi ternyata di sana banyak, dan itu juga dipelajari. Belajar sayur, mungkin belajar dagingnya, ngomongnya gimana. Dan itu membuat mereka pasti sangat interest sekali ya kalau melihat bahwa ini bisa diaplikasikan. Applicable lah, saya bilang applicable. Jangan sampai ngajari sesuatu yang tidak applicable gitu. Wow, dan itu menarik loh buat semua yang sahabat Prima yang lagi nonton baik di Facebook Prima Radio SBY maupun yang ada di live Instagram kita. Lause-lausenya ada di sini, kalau mau bertanya-tanya silakan. Di WhatsApp juga ada, dan ini mungkin kita juga beberapa guru-guru yang ada di Happy Family School juga lagi mendengarkan juga. Tapi efektivitas sudah kita bahas dan segala macam, tapi ketika nanti mereka naik lagi, sekarang kan kita ada di junior high juga ya, akan seperti apa nih? Anak-anak ini udah mulai masuk ke masa-masa agak-agak rebel, kalau sudah mulai masuk ngomong junior high, senior high school, itu mulai rebel. Gimana caranya istilahnya implementasikan nih bahasa buat mereka? Apakah mungkin karena rangsangan dari TK, SD yang sudah sedemikian menariknya sehingga mereka pasti penasaran dengan bahasa ini di SMP maupun SMA nanti ya? Kalau SMP pasti sudah nggak bisa ya kayak gini-gini, itu sudah nggak bisa. Itu lebih kayak ya tadi yang saya bilang, kita kayak mendirect mereka apa sih yang bagus dari Cina, kayak gitu. Apa sih yang bagus dari Cina? Mereka sudah mulai suka nonton, itu benar kayak gitu. Tapi sekarang film-film yang di Cina nggak kalah bagus kan sama yang Korea. Bahkan kemarin itu saya ketemu satu murid, langsung ini loh ada film ini bagus. Saya kirain Korea, ternyata itu mereka sudah mulai juga ada yang nonton film-film Cina kayak gitu. Nah di situ saya juga waktunya masuk kayak gitu. Itu timing, saat ada timing itu waktu yang tepat untuk saya masuk. Saya bilang, oh iya loh, sampai sekarang nonton selain filmnya bagus itu juga
sebagai latihan lause. Kita belajar siapa bilang harus buku. Iya. Enggak, Agree. sampai hari ini saya kalau sudah merasa kita namanya bahasa kan harus dipakai setiap hari. Betul. Tapi saya nggak punya komunitas yang harus saya bicara setiap hari di rumah. Betul. Nah, cara yang bagus ya saya harus sering kalau nyanyi pasti itu kan untuk kita ngomongnya pasti itu, tapi untuk kita dengerin itu beda. Iya. Kita harus sering kayak dengerin film kayak gitu-gitu, itu bantu banget untuk kita saat kita ketemu orang-orang luar sana. Sekalipun kita nggak bisa ngomong, banyak orang anak-anak pun kadang mereka mungkin kelihatannya Mandarinnya pasif, belum tentu loh mereka nggak bisa. Tapi mereka mungkin nggak aktif ya ngomongnya gini, tapi kadang lewat Telinga mereka sering bisa. dengerin, Benar. mereka ngerti loh. Betul. Karena banyak anak-anak kita, jangan dibilang anak-anak sekarang nggak canggih, mereka kita ngomong, mungkin saya sama Lo Sofa ini ngomong gitu ya, mereka kadang mungkin ngerti loh. Iya. Istilahnya ngegosipin mereka di belakang, mereka, wah guruku ini kurang ajar nih ngomongin saya nih kan. Padahal bisa ngerti. Iya, karena Iya, sering dengar. Jadi betul. saya bilang, Lausu dulu sering dengerin lagu-lagu ini, Lausu dulu sering dengerin Jejo film misalnya. ini. Iya, Jejo. Iya kan? Jangan. Jadi kan sudah, kalau dulu Sekarang anak-anak zamannya siapa ya anak-anak sekarang ya? masih tetap Jejo sampai sekarang masih Udah kuat tua, ya, udah Jejilin. kawin. Oh, iya, Iya. tapi Jejilin juga sudah cukup umur. iya, tapi mereka kayak Yuhum lagunya juga tua. dengerin. Sudah tua. Iya. Gitu, anak-anak pokoknya dibuat apa yang seneng kayak, karena sekarang nggak bisa sih kalau cuman, apalagi sudah SMP ya, Iya. suruh ayo buka bukunya ini. Benar. Memang harus belajar buku. Betul. Tapi ada waktunya di mana kita harus, oke, mereka sudah jenuh dengan pelajaran ini, oke yuk kita agak keluar yang tidak Iya. menyimpang sekali. Benar. Ayo kita cari film ini, kita coba kupas deh apa Betul. kayak gitu. Buka di YouTube kayak, terus cari film trailernya, suruh mereka lihat tanpa teks, terus mereka harus cari sini ceritanya gimana nih. Kadang mungkin memang Ya. nggak ngerti ya, Iya. semua nggak ngerti. Saya nggak melarang mereka untuk Google Translate, enggak. Tapi dengan cara mereka cari itu Iya. sudah pasti sedikit lah. Ada beberapa yang nyantol di kepala nih, Iya, kalau huruf-huruf tertentu, kata-kata Bener, kalau mau tertentu. dibilang, Benar. langsung Google Translate boleh nggak? Nggak boleh, kalian harus ini. Iya, nggak masuk. Kita nggak boleh Iya. kolot-kolot, harus. Bener. Dengan mereka cari itu sebenarnya sedikit aja, mereka sudah kan nyari itu, Bener. sudah pasti masuk sedikit. Iya. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa kayak pakai cara-cara harus buku, harus buka kamus. Kalau dulu kamus, Iya, kamus, ya. bener. Kamus. Bener. Siapa sekarang juga yang mau buka? Iya, bener. Yang ada gurunya dibilang, Lausu ini kuno. Sekarang sudah ada Google Translate, bisa tinggal ketik, ngapain Bener. pakai kamus? Malah kadang-kadang ngomong gini keluar udah. Iya. Kita nggak boleh, kita harus ngikutin cara mereka kayak gitu, baru bisa Ya, masuk. juga Nggak kita bisa. juga nggak menutup ini ya, jadi biar mereka bisa nulis di komputer. Iya, Kayak, bener, itu yang susah jadi kadang-kadang. kan itu harus belajar pinyin itu tuh. Bener, anak-anak. bener. Kan sedangkan bahasa Mandarin pinginnya ada yang B dibaca P, P, seperti bener, itu. bener. Jadi dengan ngetik mungkin di komputer kalian anak-anak tuh bisa. Ya, Gitu, SD biasanya kita sudah ajak gitu. Mhm. Kalau ada waktu tertentu, ayo kita ke lab. Yes. Nah, Library, itu ya. kita komputernya kita setting supaya mereka bisa ketik Mandarin. Mhm. Awalnya mereka, aduh susah ya, tapi lama-lama mereka fun. Cuman ngetik ya. Bener. Nggak nulis memang, Betul. tapi itu ya cara-cara yang buat mereka, Wow. bisa mereka ketik. Itu nggak mudah loh. Iya, bener. anak-anak Karena tuh harus lihat, milih. wah tulisannya lo Kok banyak? komputernya kok bisa nulis Mandarin, kok hebat kayak gitu. Padahal sebenarnya mereka juga bisa, di komputer mereka juga bisa gitu loh. Iya. Tinggal dialihkan aja sebenarnya bisa. Jadi kita bantu, oke nanti Isai kok ini caranya seperti ini gitu. Nanti mereka pasti belajar sendiri kok. Dengan gitu kan mereka, oh ma aku bisa kok, bisa Bener. ngetik Mandarin. Komputernya ini bisa kok. Ya, caranya gimana? Ini loh kayak gini. Oh seperti itu juga Iya. masuk lagi. Bener. Oh, sedikit ada celah. Iya. Kayak soalnya kalau komputer kan kita tulis how gitu ya. Kita ketik pakai H A O. Itu kan adanya nggak keluar. Bener. Nah, itu kan udah langsung dia buahnya milih yang mana nih kalau gitu. itu kita langsung masuk lagi. Nah, Makanya harus dihafalin karakternya, vocabulary-nya. Itulah kenapa kalian sering bilang, ngapain sih lo belajar tulisan, yang penting bisa ngomong. Nggak bisa, kita. Nah, nanti kalau kamu masuk bisnisnya, kamu harus ketik proposal, Iya. nggak bisa betul. dong. Tetap harus jalan dua-duanya kayak gitu. Punya pacar seorang sonon, mau pakai apa? WeChat ya, WeChat susah. Nah, kalau nggak ngerti ya kan, how-nya ini bisa beda, how-nya secara beda dapat. Tapi mereka sudah bisa itu loh chat saya, karena anak-anak sekarang sudah punya handphone sendiri kan. Iya, Kalau SMP betul. mereka sudah bisa ketik saya pakai Hanze. Wah, itu menurut saya wow. Sudah hebat, mereka sudah ketik. Tapi memang generasi yang terputus tuh kayaknya di generasi saya dan atasnya, dan itu terbukti dengan beberapa anak-anak sekarang itu yang kecil-kecil tuh mereka tidak punya nama Mandarin loh.
Karena orang tuanya tidak mengerti dan tidak bisa gitu. Jadi akhirnya mereka di-lost aja dengan nama-nama bule, dengan nama-nama apa, dan itu menurut saya kalau seandainya nih anak-anak ini bisa seperti itu, nanti mereka pun seandainya punya anak ketika mereka dewasa, mereka bisa ngasih nama ke mereka. Mereka bisa mengembalikan generasi yang terputus itu. Ya, karena waktu zaman dulu kan zaman saya kan susah sekali untuk belajar Mandarin. Di sekolah pun cuma bahasa Inggris, dan gini benar-benar dibatasin sehingga generasi ini akhirnya terputus. Dan akhirnya hilanglah 1 atau 2 generasi sehingga mereka nama-namanya bule semua. Padahal ketika mereka punya nama Mandarin juga kadang-kadang keren karena arti katanya satu persatu bisa dapat sesuatu makna yang berarti. Tapi masa kuliah kita Oke. gurunya mungkin kesulitan ya Bener. manggil nama, dibuatin lah nama yang nggak punya. Oke. Dibuatin semua. Dibuatin. Jadi sekelas itu mau dia orang Afrika, orang Thailand pasti punya. Punya bahasa Misal nama bule yang bisa di Mandarinin. Kadang ada yang nggak bisa memang, tapi apa ya? Misalkan Michael Anna misalnya. aja Anna. itu sudah bisa. Anna. Anna ya. Ya, terus dicariin yang An itu kan banyak. Aha. Terus dibuatin lah yang kata-kata yang bagus, Ancuan ya. Anya aman, ini. Anya, masukin lah ini. Oke. Nah, yang marganya itu yang sulit. Biasanya mereka cari-cariin Aha. sendiri karena kan kalau kita kan sebenarnya marga dari orang tua. Dari orang tapi tua, kan ada betul. beberapa orang biasanya ditanyain, "Kamu mama papanya ada nggak?" Tapi kalau orang bule kan nggak punya Betul, tuh. betul. Nah, itu biasanya dicariin yang enak. Sistem yang enak aja Bahas. nyambung. Aha. Nyambung dengan Yang enak, yang katanya. enaknya didengar gitu loh Betul. seperti itu. Misalnya David Tawi misalnya, Iya, berarti Tawi. apanya nih? Terus kalau Ya. Michael kan yang paling banyak loh untuk bule. Michael kalau Iya, itu. Michael. Iya, Michael. Oke. Terus Kadang dibulekan, kadang ngambil arti. Jadi kadang misalkan Oh. ini nggak bisa terlalu bule, nggak bisa Iya, iya. dimandarinkan nih. Biasanya ditanyain artinya apa sih namamu, terus kadang dibuatin sama mereka. Misalnya Titanic itu si Rose. Rose kan susah mau diapa-apain. Rose mawar, maka diambilnya bunga mawar itu sebagai nama. Ya Mikwe, Melani kayak gitu-gitu lah. Wah, Tapi diambil me-nya aja biasanya, nggak langsung, kan jelek nih kalau Bener. tiba-tiba Rose Mikwe gitu kan. Ya Iya. biasanya diambil me-nya aja, terus belakangnya diambilin lagi yang arti lain kayak gitu yang bagus-bagus. Dan Biasanya China sendiri sebenarnya punya banyak sekali aksen ya, punya banyak sekali Iya. bahasa yang walaupun sama-sama orang ngomong bahasa Cina, tapi itu Cinanya bisa macam-macam tuh. Iya. bahasa daerahnya itu Bahasa kan, daerah seperti dan kayak kita ini dialek. juga. ya. Belum lagi misalnya ada kanton segala yang banyak ngoi-ngoinya itu, dan ternyata kalau saya lihat kayak dulu Andy Lau maupun Jackie Chung itu juga kalau bikin lagu dua versi ya, versi Mandarin sama versi kanton misalnya, dan itu selalu ada. Ini memang bahasa ini 2 terbesar di situ berarti. Kalau kanton lebih ke daerah. Daerah ya. Iya. Oke. Biasanya 2 itu lebih, kadang ada yang satunya tuh Taiwan ya. Taiwan. Mereka kan kalau konser ke Taiwan, Aha. misalkan dari yang benar-benar Cina mau masuk ke Taiwan, Harus. itu kan hurufnya kan beda itu. Iya. Nah itu kan nggak boleh. Bener. Jadi mereka itu sih kalau hurufnya ya. Kalau bahasa, kalau kanton mungkin lebih kayak bisa diterima aja ya, lebih gampang didengar. Kayaknya kanton juga besar ya. Lagu-lagu Mandarin, apalagi Mandarin zaman-zaman dulu ya. Dulu, Jadi betul, itu pasti. keluarin 2. Benar. Karena kan zaman-zaman ya mungkin Pembeli itu termasuk ya. bisnisnya mereka, kayaknya mereka mau nyerangnya tuh Bener. usia atas juga kena, mungkin bawah juga kena, mungkin Era gitu 80-an saja pun itu China udah berpikir seperti itu untuk bisnisnya, apalagi era sekarang. Kalau kita nonton film-film China selalu ada tulisan China dan tulisan Inggris di bawahnya. Dan kadang-kadang tulisan Chinanya ada 2 dan bahasa Inggrisnya di bawah. Kan kalau kita nonton film silat atau apa selalu ada itu. Jadi ada bahasa tradisionalnya Bener, itu. mereka nonton di bioskop mereka bisa lihat dan mereka bisa ngerti tanpa harus istilahnya didubbing lah, diapain. Zaman dulu mereka sudah berpikir seperti itu, dan tuh film-filmnya Jackie Chan zaman dulu semuanya rata-rata ada itunya semua, dan itu bisa diterima oleh sekian miliar orang yang ada di situ. Itulah bukti bahwa mempelajari Mandarin itu adalah sebuah smart investment, dan Anda bisa mempelajarinya di Happy Family School. Itu smartest investment lah istilahnya untuk itu. Law Association nih buat cerita-ceritanya menarik dan semakin menambah bahwa wawasan bahwa ternyata belajar Mandarin itu tidak selalu harus susah. Susahnya iya, tapi gimana caranya membuat mereka itu jadi penasaran. Ketika mereka penasaran, sesusah apapun mereka akan kejar. Ketika mereka naksir cewek, udah iya kan bener, cinta itu buta, itu bener sama dengan Mandarin. Ketika dia udah cinta, udah penasaran dengan negaranya, dengan kotanya, dengan bahasanya, penyanyinya atau siapapun, dia akan mati-matian untuk
mengejar rasa penasarannya itu supaya terpuaskan. Demikian pula yang diajarkan di Happy Family School ya. Bahwa penasaran itu adalah salah satu kunci untuk mempelajari bahasa Mandarin, dan itu adalah sebuah smart investment di Happy Family School ketika mereka mendaftarkan anaknya, putra-putrinya untuk belajar baik itu bahasa Mandarin maupun bahasa Inggris maupun pelajaran lainnya. Terima kasih buat lausir saya yang ada di sini. Ya kan 60 menit gak kerasa kan bilang. Di depan bilangnya karena sudah 60 menit dan saya masih pengen ngomong ya. Kita ketemu lagi kapan-kapan, dan kita pengen tahu ketika nanti sudah ada offline-nya, saya pengen tahu formula-formula apa lagi nih Mandarin yang bisa dibawa. Kan ini selama ini masih online, nanti kalau sudah offline saya yakin dua Lause ini pasti punya jurus-jurus jitu untuk membuat mereka jatuh cinta. Oke, Happy Talk kita tutup. Terima kasih dipersembahkan oleh Happy Family Center bekerja sama dengan Happy Family School. Happy Talk Time. Prestasi, sensasi, atau seberapa kontroversi narasumber kita malam ini. Happy Talk, presented by Happy Family Center, supported by Prima Radio Surabaya.